Sampurasun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Pada bahasan kali ini, saya coba tawarkan mengenai kenapa kita selalu mengalami kesedihan, kegagalan, banyak ketidakmajuan di dalam hidup kita. Nah, baik, kita bahas. Ragawi kita atau tubuh kita itu dari sejak lahir, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan kemudian kita menuju kepada kerusakan. Itu hukum alam, bahwa tubuh itu sudah pasti rusak. Sedangkan jiwa itu sebetulnya bebas. Jiwa itu merdeka sekali. Jiwa itu sangat suci. Aslinya ya. Nah, tetapi jiwa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran kita. Maka derajat kesadaran seseorang akan menentukan tingkat kedewasaan seseorang juga. Maka jangan heran kalau kita suka lihat orang yang dewasa, tinggi, gede gitu ya. Sudah tua pula. Tapi jiwanya itu kerdil. Nah, ini diakibatkan oleh apa sebenarnya? Begini. Kadang kita tidak sadar ya. Mengalami banyak hal hingga merasakan sesuatu yang tidak enak. Misalnya, rasa dendam, kecewa, marah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, itu semua ketika terjadi itu masuk ke dalam bawah sadar kita, direkam. Tentu gambarannya atau visualnya tidak akan bisa dilupakan. Hanya rasa pergi kemana. Misalnya begini, kalau kita tiba-tiba mengingat kematian dari sahabat atau saudara atau anak atau orang tua kita. Padahal kejadiannya sudah 10 atau 20 tahun yang lalu. Ketika itu dipicu, maka dari bawah sadar, rekaman rasa itu naik. Rekaman data bawah sadar ini tidak berarti dia diam begitu saja dan mati kemudian hilang. Sering kali orang mengatakan, sudah lupain aja. Oh, salah. Rasa tidak pernah bisa dilupakan. Rasa hanya bisa diuraikan. Diuraikan sedemikian rupa sehingga ketika kita mengingat kejadiannya atau gambaran-gambarannya, rasa itu tidak ada. Ya, kalaupun ada sedikit wajar lah. Jadi apa yang sebenarnya disebut sebagai kemelekatan? Nah, kemelekatan ini adalah kemelekatan dalam hal rasa. Bukan pada barang, bukan pada benda-benda. Kalau benda-benda ini, coba kita ingat lagi. Ketika kita sakit, apakah kita ingat pada benda-benda yang kita punya? Kan tidak ya. Yang kita inginkan adalah kesembuhan. Boro-boro ingat sama barang-barang mewah. Kemudian manfaat dari kita menyelesaikan masalah rasa ini, yaitu perjalanan pulang kita kelak, itu akan menjadi lancar. Itu utamanya. Yang kedua, perjalanan hidup kita akan menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena sebetulnya rekaman rasa yang ada di bawah sadar itu sangat memakan energi. Masih ingat nggak? Berapa banyak rasa-rasa yang tidak enak itu yang terlupakan oleh kita? Apakah sudah selesai? Apakah sudah beres? Jangan-jangan belum. Nah, itu semua ada pada file, bilanglah file begitu ya, di dalam diri kita. Menjadi rekaman data yang tidak mati, yang tidak hilang.
Dan itu akan membutuhkan energi, tetap itu membutuhkan energi. Sehingga sekarang menjadi logis ya, kenapa orang mudah sakit, kenapa badannya lemah, kenapa hidupnya sulit sekali mengalami kemajuan. Karena energinya bocor atau energinya habis dimakan oleh rekaman rasa bawah sadar tadi. Seringkali banyak orang mengeluh, kenapa si itu bisa kaya walaupun kerjanya ya biasa sajalah gitu. Kenapa seseorang yang kerjanya sudah habis-habisan tapi nggak kaya-kaya gitu. Itu karena dia merekam dendam, merekam rasa kekecewaan, merekam rasa ketidakpuasan, direkam oleh dia. Lalu masuklah dia ke dalam bawah sadar. Nah, ini ribuan dari sejak kecil loh kita menyimpan rekaman itu. Nah, ini makan energi. Jadi misalnya, jika tubuh kita memiliki 100 kekuatan energi, maka boleh jadi 60% energi kita itu tanpa kita sadari itu digunakan atau tergunakan oleh rekaman data bawah sadar kita yang tidak enak. Maka wajar ketika kita menjalani kehidupan, kita hanya mempergunakan 40%-nya. 60% dikonsumsi oleh alam bawah sadar dengan segala rasa ketidakenakannya itu, dan 40% dipakai untuk menjalani kehidupan. Ya bagaimana bisa sehat, bagaimana bisa maju hidup kita, bagaimana kita punya perasaan tenang, tentram, damai gitu ya. Nah, coba selesaikan itu semua. Kalau itu sudah diselesaikan, diri kita akan sangat ringan sekali menjalani kehidupan ini. Tenang, nyaman, tentram, damai, dan jangan salah, sehat. Dengan kesehatan itulah semua akan berjalan menjadi lancar. Dan kita akan menjadi sosok orang yang menyenangkan. Dekat dengan siapapun, orang itu akan suka sekali dengan diri kita. Tapi bayangkan apabila di dalam tubuh kita merekam begitu banyak, bilanglah ribuan atau jutaan rasa yang tidak enak. Rekaman data itu ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana orang lain bisa merasa nyaman dekat dengan kita ya? Nah, ayo kita selesaikan. Bagaimana caranya? Begini. Coba kita duduk, heningkan diri kita. Senyaman mungkin. Tarik nafas yang dalam 5 kali saja. Tapi pelan-pelan ya, halus sekali. Kemudian mulai. Istilahnya di dalam ajar Pikuku Sunda adalah ngariksa diri. Nah, mulailah mencari segala sesuatu perasaan yang paling tidak enak. Itu yang paling penting. Entah itu dendam, kekecewaan, kesedihan, atau apapun. Kalau sudah kita temui, ayo hadapi. Nggak usah takut, kan itu sudah terlewat kejadiannya. Biasanya dipicu oleh gambarnya dulu. Muncul gambaran tertentu, lalu mulai mempengaruhi perasaan kita, dan umum ya, kita akan menangis. Merasa sedih sekali. Tapi tidak apa-apa, jangan takut. Kejadiannya sudah lewat. Nah, itu keluarkan terus. Keluarkan terus. Dan itu perlu latihan. Sehingga pada suatu saat, rasa itu sudah mulai hambar. Kenapa? Karena terurai kimia tubuh yang merekam data-data tentang kesedihan itu. Tidak ada yang bisa terlupakan. Gambarnya ada, tapi rasanya sudah, kalau bisa tidak ada. Kadang-kadang masih ada sedikit. Gitu. Coba kita ingat-ingat lagi. Kenapa ketika kita memanggil gambaran-gambaran kegembiraan, kebahagiaan kita, kenapa rasanya tidak bisa muncul ya?
Susah sekali memunculkan rasa kegembiraan yang pernah kita alami. Tapi coba ingat lagi, saat kita memanggil gambaran suatu kejadian yang tidak enak, muncul rasanya. Apalagi kesedihan, kebencian, kedengkian. Itu mengerikan sekali. Itu seperti saklar lampu. Begitu dipencet, langsung menyala. Des. Saya yakin semua orang memiliki itu. Nah, kita tidak tahu, setiap orang kan beda-beda ya. Perasaan-perasaannya, kejadian-kejadiannya seperti apa. Cuman, jika terlalu banyak, itu seperti yang tadi saya bilang. Satu, mengganggu kesehatan kita. Pasti jadi cepat sakit. Kenapa? Karena energinya tidak 100% digunakan untuk menjalani kehidupan ini. Dia dipakai untuk mensuplai energi di masa lalu. Dan boleh jadi ini sangat besar sekali kapasitas energi yang digunakannya. Ini apa sih? Energi yang digunakan untuk mengingat masa lalu itu jauh lebih besar ketimbang energi yang seharusnya kita gunakan untuk menjalani masa depan. Itu aktif. Jangan dikira tidak aktif rekaman bawah sadar itu. Aktif. Yang kedua adalah kita menjadi lancar, menjadi ringan dalam menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Ya bagaimana tidak ringan? Energinya naik, energinya mulai digunakan naik. Misalnya tadi dari 40% untuk kehidupan, 60% tanpa kita sadari dipakai untuk mensuplai data-data kesedihan, kekecewaan yang ada di masa lalu. Nah, lama-lama kalau kita latih dan kita mulai lebih nyaman, itu naik energinya. Naik pelan-pelan sekali. Naik sampai kalau bisa 100%. Tapi itu memang susah kalau sampai bisa 100% membersihkan diri dari kemelekatan rasa itu. Ya setidaknya 90% lah. Kita yang masih memiliki kesadaran, masih punya keinginan untuk hidup lebih baik, ayo kita selesaikan semua data rasa yang tidak enak yang ada di dalam bawah sadar kita tuntaskan. Satu-satu tentunya, jangan sekaligus. Ya, demikian. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga berguna. Kita bebaskan negeri kita dari virus corona atau COVID-19.